Pada hakikatnya, belajar harus berlangsung sepanjang hayat untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Masyarakat sangat mengharapkan adanya pendidikan yang memadai untuk putra-putrinya, terlebih pada saat mereka masih berada dalam tataran usia dini. PAUD akan menjadi cikal bakal pembentukan karakter bangsa, nation character building, sebagai titik awal dari pembentukan SDM berkualitas yang memiliki wawasan intelektual, pribadi, tanggung jawab, inovasi, kreatif, proaktif, dan partisipatif, serta semangat mandiri. Untuk menciptakan SDM berkualitas, pendidikan dimulai dari PAUD. Oleh karena itu, manajemen PAUD diperlukan, terutama dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini sehingga mengembangkan potensi secara optimal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pendidikan, tegas perlunya penanganan pendidikan anak usia dini. Pada pasal 1 butir 14 dikatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang berpendidik kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, pada pasal 28 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. PAUD pada jalur pendidikan non-formal dapat berupa kelompok bermain, taman penitipan anak, TPA, atau bentuk satuan selain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada pengembangan pembentukan perilaku atau pembiasaan, meliputi 1. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral. 2. Perkembangan sosial, emosional, dan kemandirian dan pengembangan kemampuan dasar. Perkembangan kedua meliputi A. Perkembangan bahasa, B. Perkembangan kognitif, dan C. Perkembangan fisik motorik. Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan aspek yang lain dengan menggunakan pendekatan tematik. Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini. Jalur pendidikan non-formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Kelompok bermain menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas anak dalam suatu kegiatan yang mengasihkan. Di 2008 pasal 1 mengatakan mengenai konsep bermain sambil belajar seperti berikut. Konsep bermain sambil belajar serta belajar sambil bermain pada PAUD merupakan fondasi yang mengarahkan para anak pada mengembangkan kemampuan yang lebih beragam. Kebijakan pemerintah kabupaten akan ikut menentukan nasib anak serta kualitas anak di masa depan. Masa depan yang berkualitas tidak datang dengan tiba-tiba. Oleh karena itu, lewat PAUD dibina fondasi yang kuat agar di kemudian hari anak bisa berdiri kokoh dan menjadi sosok manusia yang berkualitas. Manajemen PAUD menjadi sangat penting diperhatikan ketika melihat kenyataan bahwa daya imajinasi, kreativitas, inovasi, dan proaktif lulusannya berbeda secara signifikan dengan yang tidak melalui pendidikan PAUD.
Hal ini penting karena era global yang penuh dengan persaingan dan kesemerawutan atau chaos. Ini diperlukan SDM berkualitas dengan daya saing tinggi agar kita tidak terus-menerus tertinggal dengan negara lain. Untuk itu perlu dipersiapkan SDM berkualitas melalui pendidikan berkualitas sejak anak usia dini, serta membenahi dan meningkatkan manajemen PAUD. Pengolahan merupakan pengaturan atau manajemen, dan pengajaran adalah sebuah proses belajar mengajar. Jadi pengolahan pengajaran dapat diartikan suatu usaha mengatur atau memanage proses belajar mengajar agar sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Membahas manajemen pembelajaran dimulai dengan membahas manajemen dulu, baru membahas pembelajaran. Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan sejumlah kelompok aktivitas. Dalam kegiatan itu, manajemen atau pimpinan harus melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pergerakan atau pengarahan dan pengadilan atau TIM 2011 pasal 886. Adapun pembelajaran adalah proses interaksi anak didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar atau UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 4. Menurut Mulyasa tahun 2012 pasal 256 dalam pengembangan rencana pembelajaran dinyatakan bahwa perencanaan pembelajaran PAUD meliputi perencanaan semester, rencana kegiatan mingguan atau RKM, dan rencana kegiatan RKH. Berdasarkan pengertian manajemen dan pembelajaran tersebut, pengolahan pembelajaran dapat dimaknai sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran PAUD.